belajar. Nanti kan untuk presentasi di materinya itu karena pun ada pun ditengok memang video semuanya betul ya 10 menit. enggak jadi enggak lama kali dia oke ya Banyak sampai 10 menit maksimalnya kata Mas itu berapa 5 maksimal maksimalnya 10 di situ tapi kan minimalnya 4 menit kan algoritma perception untuk kalau kesimpulan dari bab 1 misalnya kita baca itu saja. Kalau ada yang masih agak susah, boleh baca masih. terima kasih ini lama kali nih tapi ini Biasa dulu. Jadi nanti 5 menit lagi kita presentasi besoknya. tapi ini kan untuk kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul diagnosa penyakit hepatitis menggunakan aplikasi jaringan saraf tiruan dengan menggunakan metode perseptron. Saya Muhammad Bima Irawan sebagai moderator dan saya Aditya Maulana Rahman dengan inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bima Irawan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul diagnosa penyakit hepatitis menggunakan aplikasi jaringan saraf tiruan dengan menggunakan metode perseptron. Latar belakang, hepatitis yang merupakan adanya peradangan yang dapat melukai pada bagian organ hati. Penyakit ini yang sangat membahayakan karena adanya organ yang dapat merusak pada kesehatan tubuh secara menyeluruh. Racun yang sedara dan kemudian dengan mudahnya akan merusak dan mengenai pada organ tubuh dan menyerang hati, maka pada keadaan tersebut maka hati akan berada pada keadaan yang tidak baik-baik. Penyakit hepatitis yaitu penyakit yang dengan mudahnya menular melalui virus yang dapat membuat penderita demam dan dapat terjadinya peradangan serta dengan mudahnya akan merusak sel-sel organ hati dan organ tubuh. Landasan teori, satu metode perseptron. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan daerah negatif. saya akan melanjutkan hasil diskusi dari teman saya Muhammad Bima Irawan. Di sini ada langkah-langkah metode perseptron. Pada awalnya Bapak dibuat kecil untuk menjaga jangan sampai terjadi perbedaan yang sangat besar dan dengan target. Bobot awal adalah dibuat random dalam interval 0,5 kurang 0,5 keluaran adalah proses jumlah perkalian antara masuk dengan bobot. Jika terjadi perbedaan antara keluaran dengan target E kurung K tutup kurung sama dengan A K kurang T kurung K tutup kurung koma K sama dengan iterasi ke 1, 2, 3, maka bobot diupdate atau diatur sedikit demi sedikit untuk mendapatkan keluaran yang sesuai dengan target. Selanjutnya sini ada rumus W K tambah 1 sama dengan W K tambah AWK. Inisialisasi awal mengatur bobot W1, W2 WN interval 0,5 dikurang 0,5 mengatur bias threshold. B mengatur pelajaran
atau fungsi aktivasi, menghitung keluaran, mengaktifkan pesetron dengan memakai masukan P1K, P2, PI, dan target yang dikehendaki. Hitunglah output aktual pada interaksi ke-1, menghitung error. TK sama dengan TK kurang AK, TK sama dengan target atau keluaran pesetron. Mengatur bobot, mengupdate bobot pesetron W K tambah 1 sama dengan W tambah K, W tambah K. Bobot baru, bobot yang lalu adalah pengkoreksian bobot pada iterasi yang dihitung dengan WP sama dengan N kali PK X kali K. Pengulangan naikkan iterasi dengan 1K K tambah 1. Kembalilah ke langkah kedua dan ulangi proses sampai keluaran target, mendekati target. Selanjutnya kita memasuki metode pesetron. Adapun langkah-langkah penerapan jaringan saraf tiruan pada penyakit hepatitis adalah sebagai berikut. Input sama dengan inisialis awal W1, W2, Wn A bobot 0,5 dikurang 0,5. Interval bias threshold menghitung keluaran P1K, P2, PI, masukkan T target, iterasi ke K sama dengan 1A, outputnya ke EK error, EK dibagi sama dengan TK dikurang AK, TK target atau keluaran pesetron. Mengupdate bobot pesetron W K tambah 1 A bobot baru, W K bobot yang lalu, W K tambah 1 sama dengan W ditambah K, W P iterasi K AW sama dengan N kali PI, KX kali EK pengulangan 1 K sama dengan K tambah 1 dan keluaran sama dengan target. Sini memasuki selanjutnya slide ke-7, proses pengujian. Untuk memahami kemampuan JST memprediksi keputusan medis yang akan diambil dilakukan proses pengujian. Setelah dilakukan proses pembelajaran, diasumsikan sudah terbentuk jaringan saraf yang mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga mampu menghasilkan keluaran yang benar jika diberi masukan baru. Untuk pengujian JST, keputusan dalam diagnosa hepatitis pada artikel ini telah disediakan data untuk diagnosa pada penyakit hepatitis yang digunakan untuk percobaan tersebut. Adapun variabel representasi masukan untuk menampung gejala klinis sama dengan adalah sebagai berikut. Masukkan Wiener dan keluaran biopolar dan gunakan A sama dengan 1 dan threshold atau 0 sama dengan 0. Untuk fase diagnosa hepatitis yang terdiri dari X1 sama dengan fase awal, X2 sama dengan fase kuning, X3 sama dengan fase penyembuhan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Diagnosa penyakit hepatitis dapat dilihat berdasarkan gejala-gejala yang diderita oleh penderita. Penerapan metode perseptron dalam mendiagnosa penyakit hepatitis dengan menghitung nilai EPOCH dari setiap gejala agar sesuai dengan target yang diharapkan. Diagnosa penyakit hepatitis dengan menggunakan metode perseptron terdapat nilai EPOCH sebanyak 6. Hasil diagnosa penyakit hepatitis tergantung dari jumlah EPOCH yang ada didapat. Saran. Beberapa saran untuk pengembangan dan perbaikan diantaranya adalah sebagai berikut. Pada penelitian selanjutnya diharapkan pelatihan dan pengujian lebih diperbanyak dan nilai laju pembelajaran dimodifikasi sedemikian rupa untuk dapat dilihat pengaruhnya sehingga diperoleh pendiagnosaan yang tepat dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Nilai EPOCH dapat
lebih maksimal hasilnya dari sebelumnya. Sistem dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik lagi dan mudah untuk digunakan, dapat menjadi hasil yang terbaik. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada yang salah kata maupun apapun itu, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.